Kembalinya Dewa Perang. Bab 181. Area sekitarnya diliputi kekacauan. Para pengawal yang mengepung Chen Xiao dihalangi oleh sosok tinggi Guo Yue bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Wajah Guo Yue tanpa ekspresi, tampak sangat acuh tak acuh, dan dia memandang para petugas keamanan seolah-olah mereka sudah mati. Beraninya kau menghina tuanku, matilah. Begitu dia selesai berbicara, Guo Yue langsung menendang keluar. Bang! Tubuh petugas keamanan itu seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia ditendang dan terlempar sejauh 7 atau 8 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah dan kehilangan kesadaran di tempat. Melihat hal ini, para petugas keamanan lainnya menjadi semakin panik. Sialan, ada yang bikin masalah. Semuanya, serang. Lebih dari selusin petugas keamanan bergegas menuju Guo Yue dari segala arah, berharap menang dengan mengalahkannya dengan jumlah yang banyak. Mereka dapat dengan mudah melihat bahwa Chen Xiao dan kelompoknya jelas-jelas berada di sana untuk membuat masalah. Sosok Guo Yue yang menjulang tinggi memang sangat mengagumkan, sehingga mereka tentu saja tidak berani lengah. Hari ini adalah pernikahan keluarga Wei, dan begitu banyak tamu yang diundang. Jika terjadi sesuatu, orang-orang ini akan berada dalam masalah besar. Karena itu, para petugas keamanan bekerja lebih keras lagi. Namun mereka tidak menyadari bahwa Guo Yue adalah pembunuh 100 orang di medan perang. Dengan kemampuan mereka yang biasa-biasa saja, para petugas keamanan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Bahkan orang-orang ini pun tidak cukup untuk menghangatkan hatinya. Peng 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 peng. Serangkaian pukulan cepat dan berat menghantamnya, satu demi satu, tanpa henti. Suara tumpul itu membuat semua orang yang menyaksikan terkejut dan takjub. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua petugas keamanan telah dilumpuhkan, tergeletak tak berdaya. Jelas sekali, mereka sama sekali tidak bisa menghentikan Chen Xiao dan kelompoknya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chen Xiao memasuki hotel utama. Semakin banyak tamu di taman atap yang tertarik, dan saat mereka menyaksikan Chen Xiao dan temannya memasuki tangga spiral kaca dan menuju ke aula perjamuan hotel, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Keluarga Wei adalah keluarga yang sangat terkenal dan berpengaruh di kota Donghai. Mereka memiliki kerajaan bisnis yang besar dan koneksi yang luas, dengan banyak sekali preman dan pengawal di bawah komando mereka. Di hari semeriah ini, berani-beraninya seseorang datang ke sini untuk membuat masalah. Astaga, apa aku salah lihat? Kedua orang itu bukan datang untuk pernikahan, mereka datang untuk membuat masalah. Beraninya dia berkeliaran di wilayah keluarga Wei. Apakah dia sudah gila? Apakah dia pikir ini taman bermain? Sepertinya dia benar-benar anak sapi muda yang tidak takut pada harimau. Dia mungkin tidak tahu bagaimana keluarga Wei bisa menjadi terkenal. Sayang sekali, pria tampan dan gagah seperti dia tidak akan melihat matahari terbit besok. Ya, sepertinya akan ada dua mayat tak dikenal lagi di saluran pembuangan Laut Cina Timur. Para sosialita yang awalnya sangat antusias karena Chen Xiao kini berbisik dengan penuh penyesalan, karena antusiasme mereka telah mereda secara signifikan. Dilihat dari itu, Chen Xiao benar-benar bodoh memilih hari seperti ini untuk datang ke keluarga Wei dan membuat masalah. Kebangkitan Wei Liqiang, kepala keluarga Wei, bukanlah perjalanan yang mulus, melainkan diwarnai pertumpahan darah dan pembunuhan. Sebagai pengembang properti besar, persaingan untuk mendapatkan lahan sangat sengit, seringkali sampai pada titik hidup dan mati. Sebagai pengembang properti, Anda hanya bisa mendapatkan keuntungan jika Anda mengakuisisi lahan. Laut Cina Timur sangat luas, dan terdapat banyak talenta terpendam, tetapi lahannya terbatas. Jadi terkadang, jika Anda ingin memperoleh sebidang tanah, Anda harus menggunakan metode yang tidak konvensional. Selama perang penawaran untuk sebidang tanah utama di Donghai, Wei Liqiang ditipu oleh lawannya. Mobilnya ditabrak, dan dia jatuh ke dalam koma yang dalam, nyaris lolos dari kematian. Untungnya, dia juga berhasil lolos dari ambang kematian. Justru karena insiden itulah keluarga Wei hampir musnah sepenuhnya di Laut Cina Timur. Namun, kemudian ia menggunakan metode kejamnya untuk membuat lawan-lawannya membayar harga yang jauh lebih mahal. Hal itu tidak hanya menyebabkan keluarga lawan berantakan, tetapi juga melumpuhkan lawan dan membuat mereka benar-benar tidak berguna. Metode-metodenya menjadi semakin mengagumkan sejak saat itu. Sejak saat itu, keluarga Wei benar-benar menjadi taipan properti di kota Donghai, mencapai status mereka saat ini. Jika dia bukan seorang tiran yang kejam dan tegas, bagaimana mungkin dia bisa mengamankan posisi yang stabil di seluruh Laut Cina Timur? Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang menyinggung Wei Liqiang yang memiliki akhir yang baik. Oleh karena itu, banyak orang waspada terhadap keluarga Wei dan tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Namun kini, Chen Xiao dan temannya tidak hanya berani membuat masalah di pesta pernikahan, tetapi juga secara langsung memprovokasi keluarga Wei di depan semua orang. Berdasarkan pengalaman masa lalu, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan akhir yang baik? Bab 182. Tak lama kemudian, Chen Xiao dan Guo Yue memasuki aula pesta pernikahan. Seluruh aula didesain dengan tema utama langit berbintang dan laut, dibagi menjadi dua bagian. Semua dekorasinya sangat indah. Memasuki aula perjamuan memberikan perasaan luar biasa seperti berjalan di bawah bintang-bintang dan berada di tepi laut. Meskipun kedua elemen utama tersebut tampak terpisah, keduanya saling melengkapi dengan sempurna, menciptakan efek yang luar biasa.
Harus diakui bahwa Hotel Waldorf Astoria adalah salah satu hotel paling mewah, bergaya, dan bergengsi di seluruh provinsi. Baik dekorasi maupun pelayanannya sangat sempurna. Kedatangan Chen Xiao langsung menarik perhatian banyak selebriti. Meskipun mereka merasa sedikit menyesal karena Chen Xiao dan Guo Yue berani menyinggung keluarga Wei, mereka juga agak takjub ketika melihat Chen Xiao sekarang karena mereka lebih dekat. Meskipun aura Chen Xiao terkendali, dia tampak memancarkan kehadiran yang mengesankan saat berdiri di aula perjamuan. Selain itu, wajahnya yang tampan dan tegas memberinya kesan ketenangan yang mutlak. Harus diakui bahwa orang-orang yang jujur dan luar biasa seperti dia sangat jarang ditemukan di seluruh Laut Cina Timur. Bahkan para tuan muda dari keluarga bangsawan dengan warisan berabad-abad pun tampak pucat jika dibandingkan. Yang lebih penting lagi, kehadiran Chen Xiao di sini memancarkan kemuliaan dan aura dominan yang tak terlukiskan, semacam kehadiran dan sikap yang sulit ditandingi oleh siapapun. Temperamen seperti itu terpancar dari dalam diri Chen Xiao sendiri. Wajah Chen Xiao dingin dan tanpa ekspresi, sama sekali mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, seolah mencari sesuatu. Perilaku ini seperti seorang raja yang sedang mengamati wilayahnya sendiri, bukan menghadiri pesta pertunangan. Melihat pemandangan ini, bahkan beberapa petinggi yang tiba lebih dulu pun merasa tidak senang. Mereka semua telah menyaksikan kemampuan Guo Yue sebelumnya, dan meskipun agak terkejut, kemampuan itu tidak membuat mereka gentar. Yang lebih penting lagi, jamuan makan ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Wei, jadi bahkan mereka pun telah meredam kemegahan mereka dan bersedia memainkan peran pendukung di ruang jamuan makan. Namun, Chen Xiao, seorang junior dan bahkan orang asing bagi semua orang, tidak hanya dengan sombong menerobos masuk ke ruang perjamuan, tetapi sekarang dia memperlakukan tempat ini seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri, menunjukkan tidak ada rasa hormat kepada keluarga Wei atau kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mentolerir ini? Anak yang masih muda dan sombong sekali. Beraninya dia bersikap sombong di usia semuda ini. Dia akan banyak menderita di masa depan. Patriark Wei, kami pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Kami pasti akan memberinya pelajaran. Meskipun mereka merasa kesal, bagaimanapun juga mereka adalah tamu, jadi mereka hanya bisa bergumam beberapa kata. Menurut mereka, kesombongan Chen Xiao pasti disebabkan oleh kesombongan yang sudah menjadi kebiasaannya dan ketidaktahuannya akan keterbatasan dirinya sendiri. Tanpa diduga, Chen Xiao tiba-tiba dipenuhi kekuatan, seperti naga atau harimau, aura dahsyatnya menerjang seperti banjir yang mengamuk, bertekad untuk menghancurkan segalanya. Aura yang dipancarkannya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sebaliknya, aura itu malah menjadi semakin menakutkan. Tatapan matanya seolah memandang rendah semua orang, dan dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di ruang perjamuan itu. Lin Zixuan adalah saudaranya, dan sekarang dia dipaksa untuk menikah dengan anggota keluarga, yang merupakan aib besar. Tentu saja, dia ingin membantu Lin Zixuan membalas dendam. Semua penghinaan itu harus dibalas. Karena mereka datang untuk membuat masalah, semakin sedikit alasan baginya untuk bersikap sopan. Dengan aura yang meledak-ledak, Chen Xiao bergerak maju selangkah demi selangkah, setiap langkahnya bagaikan aliran baja yang deras, seolah tak terhentikan oleh siapapun. Aura kuatnya membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan, menarik semua perhatian kepadanya. Meskipun semua orang yang hadir dalam jamuan makan hari ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, kemunculan aura Chen Xiao yang tiba-tiba seperti itu tetap membuat mereka sulit untuk tetap tenang. Tampaknya pada saat ini, Chen Xiao adalah protagonis sebenarnya di aula perjamuan ini, sementara keluarga Wei seolah diabaikan oleh semua orang. Siapakah dia? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bagaimana dia bisa memiliki aura seperti itu tanpa menyadarinya? Ya, ini menakutkan. Auranya begitu luar biasa, rasanya seperti aku diseret ke neraka yang hidup. Tepat sekali. Aku merasakan hal yang sama. Hanya seseorang yang benar-benar pernah bertempur di medan perang yang bisa memancarkan aura seperti ini. Mungkinkah itu seseorang dari zona perang? Siapa tahu? Mungkinkah itu anggota keluarga dari zona perang? Itu mungkin saja. Lagi pula, Patriark Wei selalu memiliki jaringan koneksi yang luas. Kudengar dia memang berhubungan baik dengan tokoh penting di zona perang. Kalau dia teman, kenapa anak ini datang bikin masalah? Dia bahkan belum melewati proses verifikasi identitas sebelumnya. Banyak tamu yang berbisik-bisik dan berspekulasi tentang identitas Chen Xiao. Aura seperti itu benar-benar mengejutkan orang-orang, tetapi seberapa keras pun mereka memeras otak, mereka tetap tidak dapat mengetahui identitas Chen Xiao. Lagi pula, mereka belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya di Laut Cina Timur. Di usia yang begitu muda, dengan penampilan yang begitu mengesankan, dia pasti akan dianggap sebagai anak ajaib di keluarga manapun, seseorang yang patut dibanggakan di seluruh kota. Namun, mereka merasa sama sekali asing dengan Chen Xiao. Bab 183. Chen Xiao mendengar apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali, dan dia juga tidak berniat menjelaskan apapun. Tatapannya menyapu semua orang di ruangan itu. Sepertinya ada aura tajam yang tak terlihat di udara, membuat semua orang takut untuk merasakan penolakan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Chen Xiao.
Taman atap yang luas itu dipenuhi oleh para tamu yang menghadiri pesta pernikahan, dan di tengah dentingan gelas, Lin Zixuan tidak terlihat dimanapun. Chen Xiao juga merasa bahwa itu agak wajar. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Jiang Menghan sebelumnya, Lin Zixuan berada di bawah tahanan rumah. Sebagai protagonis acara hari ini, belum waktunya untuk memulai upacara, jadi bagaimana mungkin Wei Jiao membebaskannya. Jadi, dia hanya mencari tempat, duduk santai, dan menunggu dengan tenang. Ia baru saja duduk ketika beberapa wanita muda di meja terdekat mulai berbisik dan bergosip, kata-kata mereka penuh dengan sarkasme, dan setiap kata-kata itu sampai ke telinga Chen Xiao. Tahukah kalian bahwa mempelai pria hari ini adalah Lin Zixuan, yang dengan sukarela menikahi keluarga Wei? Kudengar dia menjual dirinya kepada Wei Jiao seharga 5 juta. Dia sangat tampan, benar-benar seorang gigolo. Dia mungkin bisa menyaingi para idola di industri hiburan. Hehe, Wei Jiao memang suka cowok tampan, normal kan? Dia adalah putri dari kepala keluarga Wei, lahir dari keluarga kaya raya. Meskipun agak jelek, kekayaannya tak terbantahkan. Kebanyakan orang bahkan tidak akan meliriknya. Sayang sekali pria setampan itu direbut oleh wanita murahan. Kau tidak bisa mengatakan itu. Meskipun dia jelek, dia kaya. Calon suami ini mungkin hanya seorang gigolo. Kalau tidak, mengapa dia setuju untuk menikahi keluarga Wei? Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wei Fangfang rela mendukung gigolo seperti itu. Mendengar komentar tersebut, wajah Chen Xiao menjadi gelap, dan amarah terpancar di matanya. Dia dan Lin Zixuan adalah teman dekat. Sekarang Lin Zixuan sedang mengalami kesulitan dan menjadi bahan olok-olok orang lain, bagaimana mungkin dia tidak marah? Orang-orang ini berbicara tanpa memahami situasi, namun mereka berani membuat komentar seperti itu tentang Lin Zixuan, merusak reputasinya. Merasakan kemarahan Chen Xiao, aura Guo Yue, yang berada di sampingnya, tampak melonjak pada saat itu juga. Dia selalu berada di sisi Chen Xiao, jadi dia secara alami mengerti. Ketika Raja Utara murka, dia pasti akan menodai dunia dengan darah. Terakhir kali, ketika Lin Qingya tertipu, Chen Xiao mencibir dan mengerahkan pasukannya, mengirim ribuan tentara ke kota. Seluruh Laut Cina Timur terkejut. Kali ini, mungkin tidak akan mudah untuk melepaskannya juga. Tiba-tiba, seorang pria dengan setelan mewah muncul di tengah kerumunan, mengenakan jam tangan mahal di pergelangan tangannya, jelas sekali seorang pemuda kaya. Secercah senyum yang tak tergoyahkan muncul di wajahnya yang agak tajam. Heh. Aku sudah lama tahu bahwa Lin Zixuan hanyalah pria tampan tanpa pendirian sama sekali. Dulu di perusahaan, ketika aku memintanya untuk menghibur Wei Jiao, dia malah lari seperti anak anjing. Sekarang dia bisa menikah dengan keluarga Wei dan masuk ke keluarga kaya, dia akan senang melakukannya bahkan jika kau membuatnya makan kotoran. Memiliki wajah tampan memang ada gunanya. Jelas sekali, dia telah mendengar percakapan para sosialita di sekitarnya, dan kata-katanya hanya menuai lebih banyak cemoohan dari kerumunan. Lagi pula, banyak dari mereka yang hadir adalah kalangan sosialita dan bangsawan. Mereka tidak pernah menyadari betapa tak berdaya dan putus asa yang mereka rasakan ketika tidak ada tempat lain untuk meminta pertolongan. Chen Xiao menatap pria itu, amarahnya semakin membara. Dia siap untuk bertindak. Dia baru melangkah satu langkah ketika lengannya dicengkeram. Chen Xiao, jangan gegabah. Dia Liang Xingwang, seorang playboy terkenal di Donghai. Dia putra satu-satunya ketua perusahaan tempat Lin Zixuan dulu bekerja. Dia selalu arogan dan sulit diatur, mengandalkan pengaruh ayahnya. Meskipun dia tidak sekuat keluarga Wei, asetnya masih lebih dari beberapa miliar. Kau tidak bisa menanganinya. Jiang Menghan muncul dari kerumunan, meraih lengan Chen Xiao, dan menatapnya dengan cemas. Meskipun dia mengetahui tentang hubungan antara Chen Xiao dan Lin Zixuan, dia segera bergegas menghampiri Chen Xiao ketika melihat tindakannya, meskipun dia baru saja tiba di perjamuan. Tindakan keduanya tampaknya terlihat jelas oleh Liang Xingwang, yang berada tidak jauh dari sana, sehingga ia memandang Chen Xiao dengan jijik. Hei, kau pikir kau siapa? Beraninya kau begitu kurang ajar di depanku. Apa yang kau lihat? Kau tidak yakin? Kurasa kau tidak berbeda dengan si tampan Lin Zixuan itu. Nona cantik, jangan tertipu oleh anak ini. Orang-orang seperti dia benar-benar sampah. Sekalipun mereka merendahkan diri di hadapanku, aku tetap akan merasa jijik. Namun, tatapan Liang Xingwang tetap tertuju pada Jiang Menghan, seolah ingin memberikan pengingat. Ekspresi acuh tak acuh Chen Xiao tetap tidak berubah, tetapi hawa dingin di matanya semakin menguat. Mulutnya penuh dengan kata-kata kotor, dia pantas dipukuli. Bab 184. Suara Chen Xiao yang dingin seolah memiliki kekuatan yang menusuk, setiap kata bagaikan palu, tegas dan tanpa ampun. Meskipun Chen Xiao tidak bergerak, Guo Yue di belakangnya tampaknya telah menerima perintah. Sosoknya yang menjulang tinggi melangkah maju dan berdiri di atas Liang Xingwang. Guo Yue berteriak dengan tegas, beraninya kau tidak menghormati seorang pejabat. Kau mencari kematian. Sambil berbicara, dia menamparkan Liang Xingwang tepat di wajahnya dengan tangannya yang kuat. Ketika Guo Yue bergerak, Liang Xingwang lengah dan tidak punya waktu untuk menghindar. Sekalipun Liang Xingwang ingin menghindar, dia tidak bisa. Situasi ini membuat Liang Xingwang marah, ia menatap Chen Xiao dan temannya dengan mata terbelalak. Beraninya kau memukulku.
Guo Yue tidak menjawab. Sebaliknya, ia malah menerima serangkaian tamparan. Tampar, tampar, tampar. Suara tamparan bergema di seluruh tempat acara. Dalam sekejap mata, wajah Liang Xinguang berubah menjadi kepala babi. Ia merasa pusing dan kehilangan orientasi, dikelilingi cahaya kemasan. Ia merasa seolah dunia berputar, dan ia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Darah merembes dari sudut mulutnya, dan ia tampak sangat berantakan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berani menyerangnya di depan semua orang, tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Para pemuda kaya yang tadi bersamanya kini menatapnya dengan sedikit khawatir, seraya berseru kaget. Saudara Liang, apa kabarmu? Setelah mengatakan itu, orang lain menoleh dingin ke arah Chen Xiao dan orang lain di sampingnya, dan mengancam mereka dengan kejam. Kau memang mencari kematian. Beraninya kau memukul kakak Liangku. Kau sudah bosan hidup, kan? Kalian berdua idiot, apa kalian tidak repot-repot mencari tahu siapa yang kalian hadapi? Kalian akan menyesalinya cepat atau lambat. Mereka jelas tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar, dan masih sangat arogan. Meskipun mereka berteriak dan bertindak agresif, perasaan tertekan dari sosok Guo Yue yang menjulang tinggi seperti gunung membuat mereka tidak berani mendekat. Mereka bahkan mundur beberapa langkah, seolah-olah takut mengikuti jejak Liang Xinguang. Liang Xinguang membutuhkan waktu lama untuk tersadar dan memfokuskan kembali pandangannya. Rasa sakit yang membakar di wajahnya, ditambah dengan tatapan semua orang di sekitarnya, membuatnya marah dan frustrasi, berharap dia bisa mencabik-cabik Chen Xiao dan Guo Yue. Mengingat statusnya, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Lagi pula, saat ini, di depan begitu banyak orang. Dasar bocah kurang ajar, kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyentuhku. Apa kau sudah gila? Apa kau tidak mau tinggal di Laut Cina Timur saja? Liang Xinguang berkata sambil menggertakkan giginya. Setelah mengalami penghinaan yang begitu memalukan, jika dia tidak membalas dendam, kemungkinan besar dia akan tetap menjadi bahan tertawaan untuk waktu yang lama. Aku adalah kakak Lin Zixuan. Apa yang terjadi tadi adalah kata-kata kasar yang kau gunakan untuk memberi pelajaran pada kakakku. Jika aku mendengarnya lagi, dan kau berani mengucapkan kata-kata buruk lain tentang dia, aku akan mengambil nyawamu. Chen Xiao berkata dingin, suaranya menusuk dan kata-katanya setajam pisau. Kata-kata ini menimbulkan kehebohan di antara para penonton. Keributan itu telah menarik perhatian banyak tamu, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Xiao, banyak orang menunjukkan ekspresi aneh. Karena semua orang tahu bahwa Lin Zixuan hanyalah seorang pemuda miskin yang menikah dengan keluarga Wei, tanpa kekuasaan atau pengaruh apapun. Semua orang mengatakan bahwa alasan dia bersedia menikah dengan keluarga Wei sepenuhnya karena dia menginginkan kekayaan keluarga Wei. Namun di luar dugaan, dia sekarang memiliki saudara laki-laki yang begitu arogan dan mendominasi. Orang bilang, burung-burung yang sejenis akan berkumpul bersama, dan orang-orang seharusnya dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Secara logika, orang biasa seperti dia tidak mungkin mengenal orang-orang penting. Dengan kata lain, Chen Xiao seharusnya bukan keturunan dari keluarga terkemuka seperti yang mereka duga sebelumnya. Setelah mendengar kata-katanya, Liang Xinguang tak kuasa menahan tawa. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengancamku. Kemampuan macam apa yang dimiliki adik orang miskin sepertimu? Kenapa kau sok hebat? Bahkan jika aku hanya mengejeknya beberapa kali, atau bahkan jika aku menghinanya di depan mukanya dan memukulinya, dia tidak akan berani melawan. Apalagi adik tak berguna sepertimu. Liang Xinguang awalnya agak waspada terhadap Chen Xiao. Meskipun marah, dia tidak mengirim siapapun untuk bertindak. Lagi pula, Chen Xiao memiliki pengawal sebesar itu di sisinya, yang tampak cukup mengintimidasi, dan latar belakangnya memang sulit untuk ditebak. Namun setelah mendengar penjelasan Chen Xiao, dia tidak lagi khawatir. Dia bisa mendapatkan kembali semua penghinaan yang pernah dialaminya sebelumnya. Oleh karena itu, Liang Xinguang berbicara tanpa menahan diri, melampiaskan amarahnya. Chen Xiao berdiri terpaku di tempatnya, aura dinginnya yang sebelumnya tampak tiba-tiba semakin mereda. Udara di sekitarnya seolah membeku, dan suhunya menurun. Ledakan. Pada saat itu, aura Chen Xiao tiba-tiba meledak, dan niat membunuh yang dahsyat melesat ke langit. Tatapan matanya seperti dua pisau, menempel tepat di leher Liang Xinguang. Rasa dingin merasuk ke tubuhnya, membuatnya tak punya tempat untuk bersembunyi. Semua orang di sekitar tampak tercengang oleh aura ini, dan rasa takut serta kekhawatiran mereka sebelumnya terhadap Chen Xiao sepertinya kembali. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan seperti dewa kematian. Siapapun yang menghina saudara-saudaraku sama menghinanya dengan diriku sendiri. Mereka akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin itu, yang membawa hawa dingin yang tak tertahankan, seolah menembus tubuh Liang Xinguang dari segala arah. Liang Xinguang tidak ragu sedikit pun bahwa Chen Xiao memang akan mengambil nyawanya saat ini juga. Namun tubuhnya tampak membeku di tempat, tak mampu bergerak sedikit pun. Ia hanya bisa menatap Chen Xiao di depannya dengan ketakutan yang luar biasa, kesombongannya hancur total. Bab 185. Merasakan niat membunuh yang luar biasa, Liang Xinguang merasa seperti sedang tercekik. Ia merasa seolah-olah sedang tenggelam. Udara dingin seketika memadamkan kesombongannya. Dia hanya merasakan ketakutan, seolah-olah Chen Xiao saat ini adalah dewa pembunuh yang turun dari neraka, yang bisa memberikan pukulan fatal kapan saja.
Berdebar. Di tengah ketakutan seperti itu, Liang Xinguang tampaknya akhirnya tersadar. Tanpa ragu-ragu, kakinya lemas dan dia berlutut di tanah, keringat menetes dari dahinya. Kakak, aku salah. Aku tidak akan pernah bicara omong kosong lagi. Liang Xinguang kehilangan kesombongannya yang dulu, berlutut di tanah, bersujud berulang kali dan memohon belas kasihan. Sebelum Chen Xiao sempat berbicara, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Saudara Xiao, apakah itu kamu? Niat membunuh yang terpancar dari Chen Xiao tampaknya telah mereda secara signifikan. Dia berbalik dan melihat sosok yang familiar di hadapannya. Itu Lin Zixuan, yang sudah lama tidak kita temui. Sejak mereka berpisah, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Saat bertemu kembali, perasaan familiar menyelimutiku, seolah-olah perasaan dari 7 tahun lalu masih ada. Penampilan Lin Zixuan tidak banyak berubah, tetapi keseluruhan sikapnya telah berubah. Dia telah kehilangan sifat kekanak-kanakan dan keluasannya yang semula, dan menjadi lebih dewasa dan tenang. Namun, tubuhnya menjadi lebih kurus dan lemah dari sebelumnya, dan wajahnya lebih pucat. Jelas sekali, dia sangat menderita selama periode ini. Meskipun penampilannya agak lusuh, fitur wajahnya yang tegas membuatnya terlihat semakin tampan, seolah tak kalah tampannya dengan bintang film. Wajah Lin Zixuan dipenuhi dengan keheranan, seolah-olah dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan muncul di sini. Setelah melihat wajah Chen Xiao dengan jelas, mata Lin Zixuan berbinar-binar dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah matanya berkilauan dengan cahaya bintang yang cemerlang seperti obsidian. Wajahnya yang biasanya tegas kini berseri-seri dengan senyum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bergegas menghampiri dengan gembira, membuka lengannya, dan memeluk Chen Xiao erat-erat. Kakak Xiao, kau akhirnya muncul juga. Mereka telah terpisah selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya mereka bersatu kembali. Anda bisa membayangkan betapa gembiranya mereka. Jauh di lubuk hati mereka, keduanya tahu bahwa waktu dan perasaan yang mereka bagi saat itu masih ada dan tidak pernah berubah. Meskipun waktu berlalu dan dunia berubah, persahabatan mereka tidak akan pernah berubah. Meskipun Chen Xiao tidak menunjukkan ekspresi yang aneh, dia juga sangat gembira dan memeluk Lin Zixuan yang bergegas menghampirinya. Keduanya tampak butuh waktu lama untuk berpisah, seolah-olah menahan kegembiraan mereka atas pertemuan kembali itu. Lin Zixuan menatap Chen Xiao dari atas ke bawah sebelum berbicara lagi. Kakak Xiao, kapan kau kembali? Aku mendengar kabar tentangmu 7 tahun yang lalu, tetapi aku terlalu tak berdaya untuk membantumu. Selama bertahun-tahun, aku telah berusaha mati-matian untuk mencari tahu di mana kau berada, tetapi aku belum mendengar kabar apapun. Aku selalu ingin tahu tentangmu, dan sungguh luar biasa akhirnya bisa bertemu kembali denganmu hari ini. Melihat kepedulian tulus Lin Zixuan, Chen Xiao merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun mereka sudah lama tidak berhubungan, persaudaraan mereka sejak muda tidak pernah berubah. Dahulu, mereka gagah dan bersemangat, penuh ambisi tinggi, dan bahkan setelah banyak perubahan, hati muda mereka tetap tak berubah. Ya, Chen Xiao tersenyum lembut dan meletakkan tangannya di bahu Lin Zixuan. Berat badanmu memang turun selama ini, tapi ototmu juga semakin terbentuk. Aku sendiri baru saja kembali ke Donghai, dan baru tahu tentang keadaanmu setelah bertemu Jiang Menghan kemarin. Karena ini hari pernikahanmu, aku tentu saja harus datang dan ikut bersenang-senang, dan aku bahkan sudah menyiapkan hadiah untukmu. Chen Xiao berbicara dengan sangat serius dan hikmat. Pernikahan ini sendiri merupakan sebuah transaksi. Yang dia inginkan adalah agar saudaranya bahagia dan mampu membuat pilihannya sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Kakak Xiao, bertemu lagi denganmu saja sudah merupakan hadiah terbaik. Tak perlu menyiapkan hadiah lain untukku. Lagi pula, pernikahan ini, sama sekali tidak layak mendapatkan restu. Cahaya di mata Lin Zixuan tampak sedikit meredup. Ketika membicarakan urusan pribadinya, ia tak pelak lagi merasa bersemangat sekaligus tertekan. Sekarang dia terpaksa tinggal di sini, tak berdaya untuk melawan, mengalami rasa ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Ketika Chen Xiao mengalami kesulitan, dia tidak berdaya untuk membantu. Pacarnya sakit parah, dan dia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Sekarang dia dipaksa menikah dan masih tak berdaya untuk menolak. Perasaan tak berdaya inilah yang paling tidak ingin dia hadapi lagi. Namun nasibnya berada di tangan orang lain, bukan di tangannya sendiri. Chen Xiao tampaknya memahami semuanya dengan sempurna, dan dapat membaca pikirannya dalam sekejap. Lalu Chen Xiao menepuk bahunya lagi, seolah ingin menenangkannya, saudaraku, jangan malu. Bertemu kembali itu tidak mudah, jadi hadiah besar sangat diperlukan. Aku yakin kau akan puas. Lin Zixuan juga tampak sedikit penasaran karena misteri yang menyelimuti Chen Xiao. Kakak Xiao, apa yang kau katakan? Aku sebenarnya cukup penasaran. Jangan khawatir, kamu tidak akan tahu kapan waktu yang tepat. Chen Xiao membuat semua orang penasaran, tetapi senyum dingin terlintas di wajahnya. Siapapun yang berani memaksa saudara laki-laki Chen Xiao harus berhati-hati. Bab 186. Melihat sikap Chen Xiao yang misterius dan ketidakberniatannya untuk mengungkapkan jawaban secara langsung, Lin Zixuan berhenti mendesak untuk mendapatkan jawaban. Saat hendak mengantar Chen Xiao ke tempat duduk, ia mendengar langkah kaki terburu-buru di kejauhan. Dek dek dek.
Suara itu terdengar sangat mendesak, dan dalam sekejap, suara itu muncul di taman langit. Di sana berdiri seorang pria parubaya yang mengenakan setelan mahal, rambutnya disisir rapi. Wajahnya muram, dan ia ditemani oleh selusin pengawal yang tinggi dan gagah. Semua pria ini memiliki dahi yang lebar dan jelas mahir dalam seni bela diri. Semua orang segera mengepung Chen Xiao. Situasi ini menarik perhatian semua tamu. Cek. Aku tidak menyangka Tuan Wei ketiga akan bertindak sendiri. Sepertinya anak ini sudah tamat. Meskipun mereka cukup cakap dalam pertempuran, mereka tidak menyadari bahwa pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama tumbang diterpa angin. Mereka bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa keluarga Wei sebelum berani bertindak sembrono. Jika Tuan ketiga Wei bertindak, dia mungkin akan mengambil separuh nyawa mereka. Setelah melihat kelompok orang ini, para tamu di dekatnya mulai membicarakannya di antara mereka sendiri. Banyak orang menyatakan penyesalan, jelas merasa bahwa Chen Xiao telah menyebabkan begitu banyak masalah sebelumnya, menerobos masuk ke pesta pertunangan, dan sekarang berani melukai orang-orang di pesta tersebut. Semua ini sama sekali mengabaikan keluarga Wei. Bagi keluarga kaya seperti keluarga Wei, reputasi sangatlah penting, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan reputasi mereka diinjak-injak. Chen Xiao pasti akan membayar harga yang mahal. Setelah menderita kerugian besar dan kehilangan muka di depan semua orang, Liang Xingwang tentu saja merasa gembira dan senang melihat situasi ini sekarang. Awalnya dia ketakutan oleh niat membunuh yang tiba-tiba terpancar dari Chen Xiao. Sekarang, melihat anggota keluarga Wei secara pribadi bertindak, dan bahkan dengan Tuan ketiga Wei secara pribadi memimpin pengawal keluarga Wei, dilihat dari aura membunuh di antara alis mereka, jelas bahwa mereka tidak memperlakukan tamu dengan hormat. Banyak tamu menoleh ke arah itu, dan meskipun mereka membicarakannya, mereka tampaknya tidak tahu apa yang telah terjadi. Di belakang penjaga itu, beberapa petugas keamanan lainnya juga keluar. Mereka memegangi perut mereka, tampaknya masih merasakan sakit yang luar biasa, dan saat melihat Chen Xiao dan Guo Yue, mereka bertindak hampir tanpa ragu-ragu, seolah-olah dipenuhi kebencian. Tuan ketiga, itu mereka berdua. Mereka menerobos masuk dan mencoba membuat masalah. Merekalah yang melukai kami. Kami harap Tuan ketiga bisa membela kami. Dua petugas keamanan menunjuk ke arah Chen Xiao dan Guo Yue. Mendengar itu, pria parubaya berjas itu, dengan mata yang gelap, menatap Chen Xiao dan menegurnya dengan tajam. Beraninya kau berkeliaran di wilayah keluarga Wei-ku. Apa kau pikir keluarga Wei-ku tidak punya siapapun untuk diandalkan? Kata-kata itu dipenuhi dengan rasa ancaman yang intens dan nyata. Jelas sekali, dia benar-benar marah dan bermaksud untuk serius. Lin Zixuan, yang berdiri di dekatnya, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya mendengar kata-kata pria parubaya itu dan ekspresinya berubah drastis. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang karena takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan menyinggung perasaan Tuan Wei. Perlu dicatat bahwa keluarga Wei adalah keluarga yang terkenal dan berpengaruh di seluruh Laut Cina Timur, dengan reputasi yang dikenal luas. Hal ini justru karena kepala keluarga Wei, Wei Liqiang, sangat terkenal dan terkemuka. Faktanya, selama tahun-tahun ketika keluarga Wei memperluas wilayah kekuasaannya, ia memiliki seorang adik laki-laki, yang dikenal sebagai Tuan ketiga Wei, yang merupakan sosok yang benar-benar kejam. Dialah yang menangani banyak orang yang merepotkan. Saat itu, ketika Wei Liqiang sedang berperang, semua urusan keluarga Wei diurus oleh Tuan ketiga Wei. Hanya melalui upaya bersama merekalah keluarga Wei mencapai kejayaan yang mereka raih saat ini. Oleh karena itu, kedudukan Tuan Wei di seluruh keluarga Wei hanya berada di urutan kedua setelah kepala keluarga, Wei Liqiang. Di Laut Cina Timur, siapapun yang mengenal Tuan Wei mengerti bahwa dia adalah orang yang kejam, licik, dan berdarah dingin, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Dan sekarang, tokoh kejam ini telah mengincar Chen Xiao. Kegembiraan awal Lin Zixuan saat melihat Chen Xiao tampaknya telah diredam oleh sikap dingin Wei Sanye, membuatnya tidak bisa tenang. Dia hanya fokus untuk berbahagia atas reuni saudara-saudaranya, dan sama sekali tidak menyangka akan menghadapi masalah sebesar itu. Meskipun menghadapi ancaman seperti itu, Chen Xiao tetap tenang dan terkendali, menatap mereka dengan sikap acuh tak acuh, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Hati Lin Zixuan sudah bergejolak. Meskipun ia tidak mau, ia tahu bahwa jika masalah ini dibesar-besarkan, itu hanya akan menjerumuskan Chen Xiao ke dalam jurang yang tak berdasar. Oleh karena itu, Lin Zixuan bergegas maju dan menghalangi jalan mereka. Tuan ketiga, saya rasa Anda salah paham. Dia teman dan tamu saya. Saya tidak mengerti sebelumnya, itulah sebabnya terjadi kesalahpahaman ini. Saya harap Anda tidak akan tersinggung. Tolong jangan mempermasalahkannya. Saya harap, demi saya, Anda bisa melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun Lin Zixuan sedikit takut dan seluruh tubuhnya tegang, dia tetap berdiri di depan Chen Xiao tanpa ragu-ragu. Bab 187. Wajah macam apa kau, dasar cowok tampan, gigolo. Berani-beraninya kau menghalangi jalanku. Kalau bukan karena Jiao Jiao menyukai ketampananmu, sampah sepertimu bahkan tak berhak berdiri di sini. Pergi sana. Tuan Wei mencibir, kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan. Bahkan di depan semua orang, Guru Wei tidak menunjukkan belas kasihan.
Ini seperti pisau yang menusuk dan berputar di hati Lin Zixuan, berusaha mencabik-cabiknya. Dalam sekejap, wajah Lin Zixuan berubah pucat pasi. Wajahnya yang sudah agak kusam kini dipenuhi amarah dan kebencian yang tak terlukiskan, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Ia terpaksa menikah karena kebutuhan, bukan karena ia benar-benar ingin menikah dengan keluarga Wei. Pengakuan dan penarikan diri berulang-ulang yang dilakukannya hanya karena pihak lain telah mengancam keluarga dan teman-temannya. Jika tidak, bahkan jika dia sudah meninggal, dia tidak akan pernah muncul di pesta pernikahan hari ini. Sekarang, menjelang pernikahan mereka, tampaknya di mata keluarga Wei, dia hanyalah seorang pria tampan yang tidak berguna. Mereka bisa membiarkan keluarga Wei menghina dan menindasnya sesuka hati, sama sekali mengabaikannya sebagai menantu mereka. Mereka semua masih muda dan gegabah, di usia di mana seharusnya mereka menjalani hidup sepenuhnya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa semua martabat, semua harapan, dan semua cita-cita indah mereka akan diinjak-injak, sehingga mereka tidak memiliki jalan keluar. Melihat ekspresinya, Tuan ketiga Wei mencibir, "Apa? Kau tidak yakin?" Cahaya di mata Lin Zixuan sama sekali tidak redup, dan dia sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Urat-urat di lehernya sedikit bergetar. Namun, kepalan tangan itu akhirnya tidak keluar. Dia tahu dia tidak bisa melawan pemerintah kota. Selama bertahun-tahun, ada begitu banyak hal yang berada di luar kendalinya, dan selama masa pemenjaraan ini, ia semakin memahami betapa lemahnya dirinya. Saat ini, bahkan jika dia benar-benar bertindak, dia mungkin tidak dapat melampiaskan amarahnya, dan bahkan mungkin akan melibatkan orang tuanya dan Chen Xiao. Oleh karena itu, meskipun sangat marah, Lin Zixuan pada akhirnya tidak berbalik melawannya. Seolah-olah dia sudah menduga bahwa dia tidak akan berani bergerak, mata Guru Wei menunjukkan ejekan yang lebih keras lagi. Pengecut tak berguna. Chen Xiao, yang tampaknya telah kembali tenang, tiba-tiba menjadi dingin lagi. Ekspresinya berubah dingin, dan tatapannya tertuju pada Guru Wei. "Ah Yue, tampar dia." Chen Xiao tak mampu lagi menahan diri dan dengan dingin memberikan perintah. Chen Xiao tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukannya atau bagaimana mereka mengejeknya. Setelah bertahun-tahun, dia telah bertahan hidup di tengah tumpukan mayat dan di bawah berbagai macam keadaan yang rumit. Kata-kata kasar seperti itu hanyalah gerimis baginya, dan dia sama sekali tidak peduli. Namun, dia punya batasan yang ingin dicapai. Keluarga dan teman adalah prioritas utamanya. Setelah bertemu kembali dengan Lin Zixuan, persaudaraan mereka tetap tak berubah. Namun, orang-orang ini terus-menerus mempermalukan Lin Zixuan di depannya. Ini tidak bisa diterima. Lin Zixuan bisa menoleransinya, tapi dia tidak bisa. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah anak ini sudah gila? Apakah dia pikir hanya karena dia bisa memberi pelajaran kepada beberapa petugas keamanan dan memukuli anak manja, dia bisa memberi pelajaran kepada Guru Wei? Dia pasti tahu tentang metode Guru Wei, kan? Banyak orang memandang Chen Xiao seolah-olah mereka salah dengar, tampaknya tidak percaya bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu. Chen Xiao mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Guo Yue tidak bereaksi sama sekali. Dia sudah melangkah maju, mengangkat satu tangan, dan menamparkan Wei Sanye dengan keras di wajah. Dia akan melaksanakan perintah Chen Xiao 100%. Ketika Guru Wei mendengar kata-kata Chen Xiao, rasanya seperti mendengar lelucon terbesar di dunia, dan dia tak kuasa menahan diri untuk mencibir beberapa kali. "Dasar bocah nakal, apa yang kau bicarakan? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa memberiku pelajaran?" Dengan lambaian tangannya, para pengawal Tuan Wei segera bergegas maju serempak untuk menghalangi jalannya. "Jelas, jika kau ingin menyakiti Guru Wei, kau harus melewati mereka terlebih dahulu." Sosok Guo Yue yang menjulang tinggi berdiri di hadapan mereka. Dia tampak sama sekali mengabaikan orang-orang itu, tangannya tak pernah berhenti bergerak. Lin Zixuan, yang berdiri di sampingnya, sangat cemas. Meskipun dia tidak tahu siapa Guo Yue, dia merasa Chen Xiao terlalu gegabah setelah mendengar kata-kata Chen Xiao. "Saudara Xiao, jangan bergerak. Kau akan menderita. Dia adalah orang kedua dalam keluarga Wei. Dan kekuatannya sendiri cukup hebat. Hentikan dia sekarang juga, atau dia akan dipukuli sampai mati." Lin Zixuan dengan gugup memberikan beberapa nasihat. "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Chen Xiao merasakan kepedulian tulus Lin Zixuan dan menunjukkan ekspresi yang menenangkan. Namun, Lin Zixuan tidak benar-benar bisa merasa tenang karena hal ini. Melihat bahwa Tuan Wei telah memerintahkan anak buahnya untuk bertindak, ekspresinya menjadi sangat cemas. Dengan hampir 2 langkah sekaligus, Lin Zixuan telah menerobos masuk ke depan para penjaga. "Jika kau ingin menyentuhnya, maka lewati mayatku dulu. Dia adalah saudaraku dan sahabatku. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyakitinya sedikitpun." Bab 188. Lin Zixuan tidak punya pilihan lain, dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Meskipun Chen Xiao selalu sangat tenang dan sabar dalam pekerjaannya. Namun, ia tidak bisa menenangkan pikirannya. Lagi pula, dia tahu betul betapa kejam dan bengisnya orang-orang di hadapannya ini. Dia telah menanggung situasi ini begitu lama, dan meskipun dia tidak bisa melarikan diri, dia bertekad untuk menghentikan mereka dan mencegah mereka menyebabkan bahaya apapun pada Chen Xiao, bahkan dengan mengorbankan nyawanya.
Uluran tangan Guo Yue sepertinya membuat Lin Zixuan lengah, sehingga ia tiba-tiba berhenti dan menatap Chen Xiao dengan heran, tampak bingung harus berbuat apa. Wei Sanye, yang awalnya memandang rendah Lin Zixuan, mau tak mau mengangkat alisnya melihat situasi ini, menunjukkan sedikit keterkejutan. Di matanya, Lin Zixuan tidak lebih dari seorang pemuda tampan yang pengecut dan tidak kompeten, yang selain tidak kompeten, juga tidak memiliki pendirian. Namun secara tak terduga, ia kini mampu menghadapi kematian tanpa rasa takut, sama sekali tidak khawatir akan dihancurkan oleh orang-orang ini. Semua tamu yang hadir tampak sangat tersentuh oleh situasi ini. Banyak orang tidak menduga hal ini. Setelah sesaat terkejut, ekspresi Guru Wei berubah muram. Lin Zixuan, apakah kau benar-benar tidak akan minggir? Niat membunuh yang begitu kuat itu tampak semakin jelas. Namun kaki Lin Zixuan sama sekali tidak bergerak, tetap diam seperti batu. Wajah pucatnya memperlihatkan ekspresi tegas, kakak Xiao adalah kakak tertua yang paling kuhormati, dan juga saudara angkatku. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus melewati aku terlebih dahulu. Kecuali aku mati, bahkan jika aku hanya memiliki satu napas tersisa, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Setelah mendengar kata-kata ini, bahkan ekspresi asli Guru Wei pun tampak berubah menjadi ragu-ragu. Dia sedang mempertimbangkan untung dan ruginya. Biasanya, dia tidak akan ragu untuk menyuruh orang lain menginjak Lin Zixuan tanpa ragu-ragu. Namun hari ini adalah pesta pernikahan. Jika mempelai pria cacat, keluarga Wei akan menjadi bahan olok-olok di mata semua orang. Untuk sesaat, ekspresi Chen Xiao juga menunjukkan emosi. Dia adalah Raja Utara, Chen Wudi yang bermartabat, yang memimpin Legiun Harimau dan merupakan pahlawan nasional yang tak tertandingi di dinasti Xia Agung, hanya kalah dari Kaisar. Seorang Tuan Wei biasa tidak layak mendapat perhatiannya. Di Laut Timur ini, tak seorang pun bisa berbuat apapun padanya. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama, Lin Zixuan akan membelanya dengan begitu gigih tanpa menyadarinya. Ketulusan dan kebenaran ini tampaknya tidak pernah berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun Lin Zixuan di hadapanku telah menderita akibat dimakan waktu, hatinya yang muda tetap tak berubah. Dengan ketulusan seperti itu, Chen Xiao pasti akan membalasnya dengan ketulusan yang sama. Teman sejati sulit ditemukan, dan kerinduan serta kepedulian Lin Zixuan tidak sia-sia. Bagus. Kamu punya nyali. Tuan Wei ketiga yang sebelumnya sulit diprediksi akhirnya menahan aura dingin dan kejamnya, dan niat membunuhnya kembali. Demi pernikahan Jiao Jiao hari ini, aku akan membiarkannya saja. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian semua setelah jamuan makan. Setelah Wei Sanye selesai berbicara, dia mendengus dingin dan menggunakan keahliannya untuk menghentikan para penjaga yang hendak bergerak. Tanpa ragu-ragu lagi, ia berbalik untuk menyapa para tamu terhormat. Akhirnya semuanya sudah berakhir. Lin Zixuan menghela napas lega saat melihat Guru Wei pergi. Lagi pula, dia sedang berjudi, mengingat posisinya di keluarga Wei, dia sama sekali tidak memiliki muka atau harga diri lagi. Seberapapun dia memohon, kemungkinan besar akan sia-sia. Namun, hari ini adalah resepsi pernikahannya dengan Wei Jiao. Semua undangan telah dikirim, dan semua orang yang hadir adalah selebritas dan bangsawan. Sebagian besar tamu telah tiba. Jika sesuatu terjadi padanya, pernikahan tidak dapat berlangsung secara normal, dan keluarga Wei akan menjadi pihak yang menanggung malu. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diizinkan terjadi oleh keluarga Wei. Sebagai menantu yang menikah ke dalam keluarga, dia tidak memiliki kualifikasi atau reputasi sama sekali, tetapi reputasi keluarga Wei sangatlah penting. Sebagai perusahaan real estate komersial besar di kota Donghai, keluarga Wei tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Lin Zixuan memang terkejut sebelumnya, dan sekarang dia merasa tangan dan kakinya dingin, seluruh tubuhnya lemas, dan wajah pucatnya menunjukkan rasa lega karena selamat dari bencana. Dia menoleh dan memberikan senyum yang sangat dipaksakan kepada Chen Xiao. Kakak Xiao, maafkan aku telah mempermalukanmu dengan berada di sisimu. Kenapa kau tidak pergi dulu, agar kau tidak terseret ke dalam masalah ini? Kau sendiri sudah melihat, aku hampir tidak mampu melindungi diriku sendiri, aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Lin Zixuan, yang hampir seperti mayat hidup, tidak lagi merasakan kegembiraan yang pernah ia rasakan. Sebaliknya, ia merasa lebih khawatir. Kata-kata kasar yang diucapkan Tuan Ketiga Wei saat pergi tadi membuatnya agak khawatir. Dia sendiri tidak peduli, lagi pula, dia hanyalah mayat hidup, tak berdaya untuk melawan hal-hal yang tak bisa dia ubah. Tapi dia tidak ingin Chen Xiao terpengaruh olehnya. Bab 189. Zixuan, karena kau memanggilku kakak, maka kau memang kakakku. Apapun yang terjadi, aku akan ikut merasakan suka dan duka bersamamu. Lagi pula, keluarga Wei hanyalah masalah kecil. Chen Xiao memahami kekhawatiran Lin Zixuan, dan dia juga menunjukkan senyum tipis. Ikatan antara saudara laki-laki seberat gunung Tai. Lin Zixuan dipaksa masuk ke dalam situasi ini, jadi wajar saja dia tidak bisa hanya duduk diam. Saudara Xiao, kau baru saja kembali, apa yang bisa kau lakukan? Keluarga Wei sudah penuh dengan tamu, dan semua berita sudah tersebar. Kecuali aku mati, mereka tidak akan pernah membiarkanku membatalkan pertunangan ini.
Saudara Xiao, bisa bertemu denganmu lagi saja sudah merupakan anugerah dari surga. Jangan sampai aku menyeretmu ke dalam masalah. Chen Xiao tidak menyangka Lin Zixuan akan begitu pesimis dalam ucapannya. Dia hendak berbicara ketika disela oleh suara lain. Hei Lin, kenapa kau berlama-lama sekali? Kau pikir kau hebat sekali. Pesta pernikahan akan segera dimulai, kenapa kau belum bersiap-siap? Kalau kau membuat Jiao Jiao marah, kau akan menyesal. Suara wanita itu terdengar tanpa kepura-puraan, bahkan di depan semua orang. Nada suaranya merendahkan, menunjukkan tidak ada rasa hormat kepada Lin Zixuan sebagai calon pengantin pria yang sebenarnya. Ini menunjukkan bagaimana Lin Zixuan diperlakukan di keluarga Wei. Sambil melihat sekeliling, Chen Xiao melihat seorang wanita berbaju putih berjalan keluar dari ruang VIP hotel, dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Meskipun penampilannya biasa saja, ia memiliki aura kesombongan yang tak terlukiskan. Saat ini, cara dia memandang Lin Zixuan lebih seperti memandang seekor anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Jika seorang pengiring pengantin berani memperlakukan Lin Zixuan seperti itu, kita hanya bisa membayangkan bagaimana Wei Jiao Jiao akan memperlakukan Lin Zixuan setiap hari. Sekalipun mereka nanti menjadi suami istri, aku khawatir Wei Jiao Jiao tidak akan memiliki sedikit pun rasa hormat kepada Lin Zixuan. Ekspresi Lin Zixuan juga berubah jelek. Sejak awal dia tidak ingin menikah, tetapi mereka mengklaim bahwa keluarga Wei menindasnya, memenjarakannya secara paksa, dan kemudian mengancam orang tuanya. Meskipun ia sangat marah, pada akhirnya ia tidak berdaya untuk membalas. Meskipun enggan, dia memaksakan senyum yang lebih mirip meringis pada Chen Xiao sebelum akhirnya menjawab. Aku akan segera ke sana. Kemari sekarang juga. Kalau kau buang-buang waktu lagi, kau akan menyesal. Pengiring pengantin itu juga mengumpat dengan keras sebelum berbalik dan kembali ke ruang VIP. Tangan Lin Zixuan tampak mengepal tanpa sadar, tetapi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan amarahnya dan menoleh ke arah Chen Xiao. Maafkan aku, kakak Xiao. Maafkan aku karena kau harus melihat ini. Aku harus pergi sekarang. Sedikit rasa malu terlihat di wajah Lin Zixuan. Keluarga Wei adalah keluarga besar dan berpengaruh di kota Donghai. Selain itu, gaya mereka yang otoriter dan kejam membuat orang seperti dia tampak seperti semut. Seberapapun mereka berjuang, mereka tidak bisa lepas dari cengkramannya. Meskipun dia marah, dia juga tidak berdaya. Sama seperti dulu, ketika dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya kekasihnya jatuh sakit parah dan tak dapat disembuhkan, dan dia tak berdaya untuk melakukan apapun. Sekarang dia lebih mirip mayat hidup. Selama dia bisa melindungi keselamatan keluarganya, dia tidak peduli dengan sarkasme, ejekan, atau sikap merendahkan. Chen Xiao memperhatikan sekilas kemarahan yang kompleks di wajah Lin Zixuan, tetapi itu dengan cepat menghilang, seolah-olah dia kembali mati rasa. Di masa mudanya, dia adalah seorang anak laki-laki yang bersemangat dan ambisius, tetapi sekarang dia telah disiksa oleh kekejaman kenyataan dan berubah menjadi seperti ini. Chen Xiao teringat kembali 7 tahun lalu ketika ia dipenjara secara tidak adil, ia juga tak berdaya dan tak mampu melindungi dirinya sendiri, yang menyebabkan kematian ayahnya akibat depresi. Sekarang setelah saudara kandungnya sendiri jatuh ke dalam situasi yang sulit seperti itu, dia tidak akan pernah membiarkan Lin Zixuan mengulangi kesalahannya dan menyesal lagi. Zixuan, aku ingin bertanya padamu, dan kau harus menjawabku dengan jujur. Chen Xiao tidak membiarkan Lin Zixuan pergi begitu saja. Melihat ekspresi serius Chen Xiao, Lin Zixuan juga sedikit terkejut. Dia ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dengan berat dan setuju. Kedua saudara itu memiliki hubungan yang sangat baik dan tidak pernah menyimpan rahasia satu sama lain selama masa sekolah mereka. Sekarang setelah kita bertemu lagi, tidak ada yang tidak bisa kita katakan. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia melanjutkan pernikahan ini, atau Anda tidak bersedia? Bab 190. Melihat ekspresi serius Chen Xiao, dan bahkan sedikit nuansa ancaman di dalamnya, Lin Zixuan seolah menebak rencana Chen Xiao dan langsung merasa cemas. Saudara Xiao, aku tahu apa yang kau coba lakukan. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Kau baru saja kembali ke Donghai, dan kau mungkin punya banyak masalah sendiri, jadi jangan khawatirkan aku lagi. Sekarang, aku hanyalah menantu keluarga Wei. Di mata mereka, aku hanya seekor anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya, dan mereka tidak akan membiarkanku melawan sedikitpun. Terlebih lagi, nyawa orang tuaku juga berada di tangan mereka. Apa gunanya mau atau tidak mau? Lin Zixuan berkata, hampir pasrah menerima nasibnya. Chen Xiao sangat gigih, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku hanya akan bertanya, apakah kamu bersedia atau tidak? Kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaan ini. Lin Zixuan tidak mengerti mengapa Chen Xiao begitu gigih. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, dia akhirnya berhenti menghindari pertanyaan itu. Tentu saja aku tidak mau. Aku hanya membuat kesepakatan dengan mereka untuk menyelamatkan pacarku, tetapi takdir itu kejam dan semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, aku tidak bisa menyelamatkan pacarku, dan aku juga terseret ke dalam rawa ini, tidak mampu melepaskan diri. Cukup. Karena kamu tidak mau, maka kamu tidak perlu menikah hari ini. Cahaya yang menyilaukan juga terpancar dari mata Chen Xiao.
Saat mengucapkan kata-kata itu, ia tampak memancarkan semacam semangat kepahlawanan, seperti ketika mereka masih muda dan penuh semangat serta gairah. Lin Zixuan sama sekali tidak menanggapi. Ekspresi mati rasa di wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit kebingungan. Sepertinya semua yang dia katakan sebelumnya sia-sia. Lin Zixuan, apa kau masih lakukan? Apa kau ingin mati? Kami makan makanan kami, minum air kami, mendukungmu setiap hari, dan menyuruhmu melakukan banyak hal, dan kau masih saja bermalas-malasan. Apa kau bahkan tidak tahu jam berapa sekarang? Kemari sekarang juga dan matilah. Saat kedua bersaudara itu sedang berbicara, seorang wanita jelek lainnya, yang bertubuh bulat dan sangat gemuk, keluar dari ruang VIP. Dia memegang gaun pengantin yang hampir robek di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di pinggulnya, menatap tajam ke arah Lin Zixuan. Melihat situasi ini, Lin Zixuan akhirnya mulai panik. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Chen Xiao mengatakan hal-hal seperti itu dalam keadaan seperti ini, tampaknya dia tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, ia buru-buru berkata, "Saudara Xiao, aku tahu kau perlu membantuku. Namun, keluarga Wei bukanlah keluarga yang bisa kita sakiti. Aku akan pergi dulu. Dan akan menjelaskannya padamu nanti." Lin Zixuan buru-buru mengucapkan beberapa patah kata dan bersiap untuk pergi. Namun, Chen Xiao meraih lengannya dan perlahan berjalan di depan Lin Zixuan, sikapnya luar biasa tegas. "Zixuan, serahkan ini padaku. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain." Meskipun kata-kata itu tidak diucapkan dengan keras, kata-kata itu membawa rasa kedamaian yang aneh bagi mereka yang mendengarnya. Sekalipun Lin Zixuan ingin mengatakan lebih banyak, dia tampak terpengaruh oleh aura yang dipancarkan Chen Xiao. Dia tidak akan mau menikah meskipun ada kemungkinan sekecil apapun. Chen Xiao berdiri di depan Lin Zixuan, menatap dingin pengantin wanita yang berwajah garang namun sangat jelek itu. Meskipun semua penata gaya dan penata rias telah berusaha sebaik mungkin, penampilan Wei Jiaojiao tetaplah pemandangan yang mengerikan. Seandainya bukan karena kekuatan dan pengaruh keluarga Wei yang sangat besar, saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang mau berlama-lama di sini bahkan untuk sesaat pun. Sejak Wei Jiaojiao melihat Chen Xiao, ekspresinya yang sebelumnya tidak sabar tampak berubah menjadi kekaguman dan kegembiraan yang tak terkendali. Tatapan seperti itu membuatnya sama sekali tidak menyadari hawa dingin yang terpancar dari Chen Xiao. "Tampan, apa kabar? Hanya ada satu mempelai pria hari ini." Wei Jiaojiao berpikir itu karena dia terlalu menawan sehingga seseorang ingin mendekatinya. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Hari ini, pernikahanmu dengan saudaraku Lin Zixuan dibatalkan segera." Chen Xiao menahan rasa jijiknya dan berkata dengan dingin. Suaranya sama sekali tidak teredam, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Secara khusus, Chen Xiao entah bagaimana berhasil mendapatkan sebuah mikrofon. Suara itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap, semua orang di Hotel Waldorf dapat mendengarnya dengan jelas. Musik yang merdu itu seolah tiba-tiba berakhir pada saat itu. Banyak pejabat dan selebritas yang menyaksikan dari pinggir lapangan tampak meragukan apa yang mereka dengar. Mendengar kata-kata Chen Xiao yang angkuh dan percaya diri, mereka hampir tidak percaya. "Butuh beberapa saat bagiku untuk kembali sadar." Bukan hanya para tamu, tetapi Lin Zixuan sendiri tampak terbewilderet, menatap Chen Xiao di depannya dengan ekspresi terkejut dan agak tidak percaya. Di luar dugaan, adiknya, Xiao, ternyata memiliki keberanian seperti itu. Meskipun kata-katanya tenang, namun sangat tegas, dan dia mengatakan semua hal yang selalu ingin dia katakan tetapi tidak berani dia ucapkan. Seolah-olah rasa dendam yang selama ini ditekan di hatinya telah sepenuhnya hilang, membuatnya merasa segar dan sangat nyaman. Dalam situasi emosional seperti itu, Lin Zixuan tidak lagi malu dan ragu-ragu seperti sebelumnya, melainkan menjadi bersemangat. Bahkan martabat yang telah diinjak-injak pun tampaknya direbut kembali olehnya pada saat ini. Gelombang ambisi heroik kembali muncul dalam diriku. Bersambung.